apakah langkah PDIP selanjutnya, karena memang pihaknya sampai saat ini masih terus fokus untuk mengagendakan safari dari Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Adapun sebagai informasi, Puan Maharani sendiri sudah melakukan 4 pertemuan dengan para pimpinan ketua umum partai politik di parlemen. Strategi setiap partai, kedaulatan setiap partai punya kalkulasi politik sendiri. PDI tidak intervensi di situ. Hanya jangan sampai skala prioritas yang ditetapkan oleh Pak Jokowi kemudian bergeser sehingga kontestasi menjadi terlalu dini, apalagi kalau yang dicalonkan itu punya polisi yang berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau dilihat kecenderungannya, saya kira hubungan PDIP dengan Nasdem agak sedikit panas dingin, kadang panas dan kadang juga dingin. Terutama ketika Nasdem mengusulkan sejumlah nama capres yang saya kira ini kemudian membuat situasi serba agak rumit. Satu sisi, Nasdem merupakan satu partai yang berada di barisan koalisi pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan memunculkan sejumlah nama yang berada di barisan non-koalisional pemerintah, terutama Anies Baswedan. Setidaknya ada 2 hal yang bisa menjelaskan kenapa hubungan PDIP dan Nasdem itu agak sedikit panas dan dingin. Pertama, ketika Nasdem mengumumkan nama Ganjar Pranowo, itu secara tidak langsung telah mendahului sikap politik PDIP yang sampai saat ini sebenarnya menentukan siapa yang harus menjadi capres 2024. Di tengah Megawati dan elit-elit PDIP sedang menjaga hati apakah akan mengusung Puan ataupun Ganjar Pranowo, apa yang dilakukan Nasdem mengumumkan Ganjar sebagai nominator mereka tentu dianggap mendahului bahkan membajak kepentingan politik PDIP untuk 2024. Pengamat mengatakan PDIP harus lawan Anies Baswedan dan Nasdem, tapi bukan usung Puan melainkan Ganjar Pranowo. Meski status partai mediocre, tetapi Partai Nasdem mampu memainkan peran menuju pemilu 2024. Caranya dengan mendeklarasikan Anies Baswedan yang merupakan satu di antara 3 figur yang selalu masuk 3 besar dalam survei Capres. Menariknya, politisi Partai Nasdem dengan penuh percaya diri mengajak PDI Perjuangan untuk ikut mengusung Anies Baswedan sebagai Capres dengan hanya menawarkan cawapres ke Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga kader PDI Perjuangan. Padahal sejatinya PDI Perjuangan tidak membutuhkan bantuan parpol lain untuk mengusung capres jika hanya soal memenuhi persyaratan. Direktur Eksekutif Fox Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago menilai tawaran Nasdem kepada PDIP soal Puan Maharani sebagai cawapres Anies Baswedan hanya akan menguntungkan partai pimpinan Surya Paloh. Menurut Pangi, PDIP harus membuat poros baru dan melawan Anies. Jika bergabung dengan Nasdem, keuntungan efek ekor jas itu akan lebih banyak dirasakan Nasdem. Ditambahkan, Pangi menilai tidak mungkin partai sebesar PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu mencalonkan kadernya hanya sebagai cawapres. Namun Pangi menyarankan PDIP tidak mencalonkan Puan sebagai capres melainkan Ganjar Pranowo. Kalau PDIP nggak hati-hati, Puan ini menjadi buah si malakama bagi PDIP karena elektabilitas Puan nggak bisa terus dipaksakan. Ujar Pangi. Salah satu cara menyelamatkan PDIP dikatakan Pangi tidak mencalonkan Puan sebagai capres. Pangi memahami bahwa Puan memiliki semacam terah Soekarno tetapi itu tidak berlaku untuk capres. Dia mencontohkan Jokowi yang tak memiliki terah Soekarno tapi bisa menjadi presiden. Sebelumnya politisi Partai Nasdem Ahmad Ali angkat bicara soal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ali mengatakan bukan hal mustahil jika nantinya Nasdem dan PDIP berkoalisi memajukan Anies Baswedan dan Puan Maharani. Menurutnya, jika ini terwujud, maka basis massa PDIP yang menjadi kandang banteng dipastikan solid. Bahkan, duet ini menurutnya akan mengantarkan Anies Baswedan menjadi mulus dan Pilpres 2024 akan satu putaran. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon pernyataan Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut Anies Baswedan sulit menang di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng. Menurut Ali, tidak ada yang sulit untuk Anies Baswedan menang meski di daerah dengan basis pemilih terbesar PDIP. Diketahui sejauh ini hanya Nasdem satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Ali, cara mudah Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024 di Jawa Tengah yakni dengan menjadikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon presiden. Pernyataan itu diterangkan Ali karena dirinya menyadari kalau Jawa Tengah memang satu-satunya basis pemilih PDIP terbesar. Akan tetapi jika menang, Anies hanya sulit menang di Jawa Tengah bukan berarti Gubernur DKI Jakarta itu bakal kalah di ajang Pilpres mendatang.